Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, Prodi PGMI 2B, Institut Agama Negeri Islam Curug. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis 2 Prakodifikasi. Baiklah, langsung saja. Sejarah perkembangan hadis 2 atau prakodifikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada hadis masa sahabat, yang kedua ada hadis masa tabi'in. Baiklah, saya menjelaskan hadis pada masa sahabat. Yang pertama ada terminologi sahabat. Oke, apa itu sahabat? Menurut Ibnu Hajar Asqalani, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan beriman. Oke, dengan kata lain, sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Nabi, baik itu dengan waktu yang singkat ataupun dengan waktu yang lama, kemudian ikut meriwayatkan hadis maupun tidak, dan ikut berperang dengan beliau maupun tidak. Kemudian orang yang bertemu dengan beliau namun tidak mendampinginya, dan orang yang bertemu dengan beliau namun tidak melihat beliau karena kondisi tertentu seperti kebutaan. Baiklah, selanjutnya ada cara sahabat menerima hadis. Ada dua cara yang digunakan sahabat dalam menerima hadis. Yang pertama itu ada cara langsung dan ada cara tidak langsung. Yang pertama itu ada cara langsung. Baiklah, cara langsung maksudnya di sini adalah sahabat menjadi saksi primer tentang hal-hal yang berkaitan dengan sahabat selain dari majelis-majelis Nabi. Di dalam cara langsung ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Nabi, dan Nabi menjelaskan hukumnya sehingga tersebar ke kalangan kaum muslimin melalui saksi primer. Contoh hadis yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang berwudu namun tidak menyentuh ujung kukunya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ulangilah dan sempurnakanlah wudumu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada Nabi menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sahabat. Oke, sahabat dengan beliau itu tidak ada batasan. Sahabat sangat dekat dengan beliau. Contoh hadis yang berkaitan dengan itu adalah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anha, bahwasanya Arabi itu beliau bertempat tinggal jauh dan sengaja menemui beliau hanya untuk menanyakan tentang masalah kentut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak malu menjelaskan bahwa jika ada salah satu di antara kalian kentut, maka berwudulah, dan jangan sekali-sekali kalian mendatangi istri kalian melalui dubur mereka. Kemudian selanjutnya itu ada peristiwa dan kejadian yang berkaitan dengan sahabat, dan sahabat menyaksikan tindakan Nabi langsung. Hal ini sering terjadi. Contohnya hal yang berkaitan dengan puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu contoh hadisnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salim. Hadis tersebut berbunyi bahwa Rasulullah SAW, kemudian Umar dan Abu Bakar itu berjalan di depan jenazah. Baiklah, selanjutnya itu cara sahabat menerima hadis secara tidak langsung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kondisi tempat tinggal sahabat dengan tempat tinggal Nabi itu yang jauh. Namun tidak memungkinkan hal tersebut. Sahabat masih bisa menerima hadis dengan mencari tahu dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang kedua itu ada karena sahabat sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keperluan sehari-hari, sehingga tidak bisa ikut
pada acara majelis Nabi. Namun sahabat tetap bisa menerima hadis dan mencari tahu melalui sahabat yang ikut dalam acara majelis Nabi tersebut. Selanjutnya ada cara sahabat menyampaikan hadis. Itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama periwayatan secara makna dan kedua periwayatan secara lafaz. Oke, apa itu periwayatan secara makna? Periwayatan secara makna itu artinya periwayatan dengan mengubah lafaz aslinya, baik itu dari segi pendahuluan maupun pengakhiran. Periwayatan secara makna itu mempunyai syarat tertentu. Syarat tertentu itu adalah hanya digunakan pada kondisi darurat saja. Bukan berarti sahabat tidak bisa menghafal hadis secara keseluruhan, dan namun ada juga sebagian sahabat yang mampu meriwayatkan hadis. Hal tersebut karena beberapa peluang dan faktor. Yang pertama, pada saat penjelasan Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang penjelasannya itu berbobot dan sehingga bisa dipahami oleh para audiensnya, dan dia menggunakan bahasa atau dialek yang audiensnya paham. Kemudian pada sabda-sabda tertentu Nabi Muhammad SAW sengaja menggunakan kata pengulangan 2 kali atau 3 kali. Kemudian pada saat itu juga ingatan para sahabat itu masih kuat, dan lagi kesungguhan dan keniatan dari para sahabat yang ingin menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah periwayatan lafal. Periwayatan lafal adalah periwayatan yang redaksi dan matannya itu sama seperti apa yang Nabi Muhammad SAW. Jadi pada metode ini itu para sahabat berusaha meriwayatkan hadis itu sesuai dengan apa yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada hadis pada masa tabi'in. Yang pertama, terminologi tabi'in. Oke, apa itu tabi'in? Tabi'in dalam bahasa Arab itu berarti pengikut. Tabi'in merupakan orang Islam pertama yang hidup setelah masa sahabat, namun tidak bertemu pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa sahabat para tabi'in mungkin masih kecil dan perbedaan umurnya itu sangat jauh. Kemudian selanjutnya ada keadaan sosial politik pada masa tabi'in. Oke, pada masa tabi'in merupakan masa sesudah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Itu berarti pada masa tabi'in ini dipimpin oleh yang pertama kali itu oleh Bani Umayyah. Pada masa tabi'in ini mereka masih menggunakan fatwa yang kurang lebih sama seperti yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Mereka menggunakan metode ijtihad pada saat mereka tidak menemukan suatu permasalahan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Namun kondisi politik pada saat ini itu kurang stabil karena telah mengalami perubahan pada akhir Khalifah keempat. Itu banyak kaum muslimin yang terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Contohnya itu kaum Khawarij, kaum Syiah. Kelompok-kelompok tersebut juga sangat berpengaruh dalam menentukan fatwa karena mereka mempunyai pendapat mereka sendiri dan pendirian mereka sendiri. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh kepada kondisi sosial masyarakat karena hal tersebut berbeda dengan paduan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada pusat-pusat hadis atau pusat penyebaran hadis pada era atau masa tabi'in. Oke, banyak sekali kota-kota tempat penyebaran hadis. Salah satunya itu ada Mekah, Madinah, Kufrah, Basrah, Yaman, kemudian ada Syam dan Mesir. Ada 7 kota. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya secara singkat tentang sejarah perkembangan hadis 2 prakodifikasi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.